Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi wa kafaa wa salamun ala ibadihi alladzina istafaa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للظالمين إلا خسارا. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا الصيام جنة ما لم يدركها. صدق الله العظيم وبلغ حبيبنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أحبائي رحمكم الله، أكرمكم الله، إخوتي في الله، أيها المحبون، أيها الممتحنون. الشهر شهر العظيم، شهر المبارك، شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر الصبر، شهر الرعاية. ويسمى رمضان أكثر منها. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang telah disematkan kepada Ramadan dengan segala keindahan julukan nama yang bahkan para mufassir telah mensarah keutamaan-keutamaan itu dalam 720 nama yang telah disematkan. Kalau di dalam ilmu Quran namanya derivasi persamaan kata dari Ramadan. Kalau kita mengkaji lebih dalam, maka kita akan menemukan 720 makna tentang Ramadan. 720 berarti 2 tahun, 361 tahun. Full time kalian belajar selama 2 tahun, habis masa tugas belajar, sementara pemahaman tentang Ramadan belum habis untuk kemudian kita kaji. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merasa cukup hanya dalam masa 15 menit mendengarkan tausiah Ramadan, sudah cukup kemudian untuk memahami tentang Ramadan. Tsumma naudzubillah. Maka malam ini Masya Allah, izinkan kami untuk menyampaikan, untuk sama-sama kita mengkaji, untuk sama-sama kemudian kita bercermin melihat salah satu dari 720 keutamaan itu. Syahrul Ramadan, syahrul riayah. Bulan suci Ramadan dengan segala keutamaannya telah dibukakan peluang yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang mana kita semua setiap tahun jumpa dengan Ramadan.
Allah Subhanahu wa taala hendaki ambil semuanya, raih semuanya, dapatkan semuanya, jadilah baik dengan Ramadan. Bukan hanya sekedar diberikan peluang, tetapi semua potensi, semua perangkat-perangkat yang akan menjadikan kita bisa baik melalui Ramadan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatisy syayatin. Kurang apa kasih sayang, rahmat, kerinduannya Allah untuk menjadikan kita baik dengan Ramadan. Tapi ternyata wajar dan pantas kalau Jibril dia datang dalam kekecewaan, dia sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salatu wasallam aradali faqad qala ba'da man adraka Ramadan falam yufar lahu. Dijelaskan oleh Jibril alaihi salatu wasallam, ba'da ya Rasulullah, ternyata umatmu tidak menggunakan kesempatan itu. Kesempatan yang dia gunakan, yang telah dibukakan peluang, berjumlah umurnya 30, 40, 50 kali telah jumpa dengan Ramadan. Maka dari Jibril, man adrakal Ramadan, mereka hanya sekedar jumpa saja dengan Ramadan. Falam yughfar lahu, untuk menegur kita semua, lam yughfar lahu. Jibril beritahu kepada Rasul, ternyata belum ada satu Ramadannya umatmu ya Rasul yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Belum ada satu Ramadannya umatmu ya Rasul yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Belum ada satu Ramadannya umatmu ya Rasul yang menjadi sebab dihantarkan sampai kepada derajat takwa. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahidun. Lantas bagaimana sikap kita kalau kita jadikan ini sebagai bahan renungan? Maka yang pertama kali kita harus takutkan dalam diri kita, hadirkan dalam diri kita bainal khaufi war roja. Kita datangkan rasa takut, ya Allah kami takut ya Allah. Jangan sampai kami masuk ke dalam golongan orang yang pernah dilihat oleh Jibril. Kami takut ya Allah, kasih agani kasih isi runtuh ramalan. Kami takut ya Allah, jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami, sementara kualitas Ramadan kami masih begitu-begitu saja. Ya Allah kami takut ya Allah, jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kami. Maka Al-Quran pun juga telah menjelaskan, mengingatkan bagi orang-orang yang merasa takut, sehingga kemudian Al-Quran mengingatkan, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah engkau binasakan dirimu, janganlah engkau hancurkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan sebab Mario igare naseng alena sambut Ramadan. Rekreasi hampir setiap hari menjelang Ramadan, katanya gembira, tetapi ketika Ramadan amal-amalnya tidak kemudian menunaikan hak-hak Ramadan, gembira yang keliru. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Maka malam ini insyaallah disambung nanti subuh. Malam ini kita akan bahas tentang kenapa Ramadan kita dipandang Jibril seperti itu. Dengan sebab amal-amal kita selama ini stagnan saja. Boleh kita tanya dalam diri kita, mungkin dulu kelas 1 SD kita baru belajar puasa, kita sudah belajar tarawih, tapi jangan sampai stagnan begitu terus, tidak ada peningkatan sampai hari ini. Bahkan di hujung hayat kita, bahkan di akhir kehidupan kita, datar terus, stagnan kita punya ibadah. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak manfaatkan para ulama, para asatidz di masjid kita ini. Masya Allah, ada ulama muda kita, Maulana Sahrir, yang beliau bahkan lebih senior, usianya lebih muda tapi beliau lebih senior dari saya. Sama-sama kami di Pakistan, ya. Beliau kemudian di Ma'had dan kami di
Universitas Islam Islamabad. Masya Allah, kenapa kita tidak manfaatkan beliau? Datang bertanya kepada beliau, duduk dalam majelisnya. Supaya apa? Supaya kepahaman kita tentang Ramadan lambat laun bertahap pasti akan mengantarkan kepada kualitas yang lebih baik. Semisal pemahaman kita tentang Qiyamul Lail, pemahaman kita tentang tarawih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbi walau kamithli zabadil bahr." Kata qoma di sini bukan hanya sekedarnya saja. Qama yaqumu qiyaman, orang yang benar-benar menyingsingkan lengan bajunya, menggunakan semua potensinya, bahkan berusaha untuk kemudian dia tahu seperti apa sih qiyamul lailnya Rasul, bagaimana tarawih yang dibuat oleh Rasul. Karena yang kita pahami sepenggal hadis yang tidak tuntas. Kita sering membaca mungkin dari penggalan hadis yang tidak disyarah. Sampai-sampai apa yang terjadi? Agama yang ada dalam diri kita adalah agama persepsi. Apa itu persepsi? Menurut saya, tsumma naudzubillah, agama bukan persepsi, tetapi agama adalah perspektif. Letak beda kajian metodologis di kampus seperti apa, mau dilihat secara sistematikasnya bagaimana. Maka perspektif tarawih itu yang perlu sama-sama kita fahami benar. Tapi hadis itu tidak berhenti di situ, mengatakan Rasul beberapa malam pertama dalam bulan Ramadan dia datang kemudian tarawih dengan sahabatnya dan hanya 8 rakaat. Kemudian itu yang kita jadikan sebagai dalil. Padahal hadisnya tidak berhenti di situ. Banyak kemudian catatan kaki, banyak kemudian footnote yang dijadikan rujukan untuk mendapatkan penjelasan daripada kisah ini, penjelasan dari hadis ini. Buka kitab sekian, bab sekian, halaman sekian, semua akan dijelaskan di situ. Apa yang terjadi? Maka dijelaskan kemana Rasul setelah 8 rakaat. Beliau masuk ke mihrab. Kemana Rasul setelah 8 rakaat? Ke tempat di mana Aisyah radhiyallahu taala anha beriktikaf. Maka berarti yang berhak untuk menjelaskan kelanjutan hadis itu adalah orang yang menyaksikan Rasul. Kebanyakan adalah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman. Mereka adalah orang yang kemudian menjelaskan apa yang dibuat oleh Rasul setelah 8 rakaat bersama jemaah umum. Karena Rasul tidak mau memberatkan yang lain, bahkan jangan sampai itu menjadi hukum wajib. Rasul masuk ke khanqah, Rasul masuk ke mihrab. Di situ Aisyah menjelaskan, saya telah melihat, wallahi demi Allah, ra'aitu yaqumu habibina sallallahu alaihi wasallam fi kulli lail hatta fi fajr shadiq. Dijelaskan setelah 8 rakaat, aku, kata Aisyah, berani bersaksi, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri sepanjang-panjang malam, tidak ada istirahat, tidak ada tidur, tidak ada rebahan di malam itu sampai masuk waktu fajar. Menjadikan kaki beliau sallallahu alaihi wasallam bengkak. Orang-orang bubar, kemudian mereka sibukkan dirinya untuk kemudian nuqayyid anfusana, untuk memaksa dirinya, sibukkan dirinya untuk meleburkan daripada karat, kerak, dosa, penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam berlama-lama kemudian dia tunaikan hak-hak umat. Kita bubar 8 rakaat kemana? Nongkrong, main game, cerita ngalor ngidul, tidak tentu arah. Maka ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, beliau kemudian menegaskan, tidak, kalau begitu kita berkumpul saja tarawih 20 rakaat. Saking kemudian tegasnya Sayyidina Umar, karena melihat ini orang sudah pada bubar kok, tapi aktivitasnya lain. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Maka Masya Allah, satu hadis yang kemudian sangat mutawatir, yang sangat masyhur di kalangan para dai.
Aisyah menjelaskan, ketika itu satu malam aku melihat Rasul berdiri semalam suntuk sampai kemudian kaki beliau bengkak-bengkak. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam larut dalam tangisan. Air matanya deras sampai aku melihat jubah beliau sallallahu alaihi wasallam itu basah penuh dengan air mata. Sesekali aku dengar beliau sallallahu alaihi wasallam itu tersedak dengan tangisannya. Dan dua rakaat kedua, berarti malam itu Rasul hanya melaksanakan 2 rakaat saja. 8 jam berdiri hanya 2 rakaat, berarti 4 jam berikutnya setelah selepas jam 12 malam, 4 jam berikutnya Aisyah beritahu, aku telah mendengarkan dan melihat ternyata Rasul hanya mengulang 1 ayat saja. 1 ayat itu diulang-ulang selama 4 jam lamanya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat itu diulang, semakin diulang semakin ditadaburi, semakin diulang semakin kemudian menambah getaran di dalam dadanya Rasul seperti gemuruh air yang mendidih. Semakin ayat itu diulang semakin menambah deras air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian keluar suara seperti mana seorang rahib, fursatun fin nahar wa ruhbatun fil lail. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata para ulama, para hukama menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis pada malam itu bukan menangisi istrinya, tidak. Rasul menangis pada malam itu bukan menangisi anaknya, bukan menangisi cucunya, tidak. Siapa yang Rasul tangisi? Yang Rasul tangisi kita semua. Kalau kita sampai kemudian kepada makna bahwasanya kita adalah orang yang pernah ditangisi Rasul, purana potangi-tangi kina bitta. Kenapa hari ini, malam ini, bahkan dalam Ramadan kita malah banyak ketawa? Kita tidak mau menangisi diri kita. Tidakkah kita malu dengan diri kita? Orang yang pernah ditangisi oleh Rasul hari ini tidak mau menangisi dirinya. Kenapa kita tidak bisa menangisi diri kita? Kenapa air mata kita tidak bisa menyirami daripada hati kita? Karena hati yang keras, hati yang kotor, hati yang penuh dengan penyakit hasad, iri, hati dengki dan sebagainya, hati itu hanya akan bisa lebur, hati itu hanya bisa hancur dengan sebab air mata. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai kepada ayat in tu'adzibhum ya Allah, kalau engkau azab, engkau siksa daripada hambamu. Rasul bayangkan kita semua, Rasul sudah dinampakkan kepadanya bagaimana sakitnya, bagaimana siksanya, bagaimana susahnya di alam akhirat dalam siksa, bagaimana sakitnya daripada nasa dan sakaratul maut. Bahkan satu hal yang tidak akan bisa kita hindari semua, yakni yaumul hisab. Pada saat yaumul hisab, hari pengadilan, setiap orang akan diperkenankan, setiap orang akan dipersilahkan untuk berdiri di sebuah panggung yang begitu besar yang disaksikan oleh seluruh manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, seluruh mata tertuju kepada satu orang pendosa yang sedang mengungkapkan, yang sedang membuka aibnya sendiri. Kalau kita di dunia buat salah, kalau kita di dunia buat dosa, maka yang tahu dosa kita hanya orang di sekitar kita saja. Bahkan tidak sedikit orang yang buat dosa di dunia, dia mau lari menutupi dosanya, bahkan dia mau menghilangkan jejak dosanya, tapi ternyata di akhirat tidak ada satupun yang terlewatkan. Bahkan hati kita ketika di dunia tidak ada satu orang pun yang tahu. Ketika di akhirat dijelaskan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ternyata di akhirat hati yang tidak ada satu orang pun yang tahu, hati itu akan berbicara, membuka aib kita semua, membuka aib seorang pendosa. Maka hati itu akan bicara, dia katakan pada tanggal sekian, detik sekian, per detik dia ceritakan, detik sekian ada keinginan saya untuk maksiat, ada keinginan saya untuk mungkarat. Apa yang terjadi? Seluruh manusia mendengarkan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ibu kita dia akan kecewa, weh anak ternyata jelek sekali pada hati tak.
Ada istri kita akan kecewa yang membangga-banggakan kita, dia katakan, "Wih bapak kodong, ternyata begitu ki, jelek sekali ki." Kenapa kemudian orang bisa nampak? Karena hati bicara. Di belakang seorang pendosa ada layar yang begitu besar yang bisa disaksikan oleh seluruh manusia. Dia melihat seperti apa kotor, jelek, buruk dan busuknya hati seseorang. Mau ditaruh di mana wajah kita? Sehingga karena seorang pendosa malu dengan dosanya sendiri yang telah dibicarakan oleh hatinya, menjadikan daging dan kulit yang ada di wajahnya itu rontok. Bukan cuma itu saja, maka pendosa tadi dia berusaha untuk menghancurkan tulang belulangnya, menghancurkan jasadnya, menghempaskan dirinya untuk menjadi debu. Dia pikir kalau dia sudah jadi debu habis ceritanya. Tidak. Allah perintahkan, kumpulkan kembali debu-debu itu, tegakkan dia kembali, beritahu kepada dia, lanjutkan ceritanya. Maka kemudian debu itu dikumpulkan, malaikat beritahu, "Tabe, itu baru detik pertama kita ceritakan tadi, lanjutkan detik kedua apa yang terjadi." Satu dosa di akhirat, persidangannya sampai 70 tahun akhirat. Al-Quran menjelaskan, "Wa inna yawman 'inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari kita disidang di sana sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Sidangnya di sana tidak ada jeda, sidangnya di sana tidak ada kemudian ditangguhkan, sidangnya di sana pagi, siang, malam dan sebagainya. 1000 tahun satu hari dikali 360, satu dosa akan disidang seorang pendosa sebanyak 2,5 miliar tahun. Sementara dosa kita bukan cuma satu, maka dari Nabi ta kullu bani Adam khata'un, seluruh tubuh kita ini penuh dengan dosa, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki hanya dosa saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentuh hati kita dengan hidayah. Untuk malam-malam Ramadan kita sibukkan dalam doa munajat untuk kemudian menyesali dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita dan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terindah. Insyaallah nanti subuh kita akan lanjutkan. Al-haqqu min rabbik, kebenaran pasti memang dan hanyalah milik Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.